Selamat datang di GGPlex, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Ceritanya selalu diawali dengan menara tinggi, rambut panjang, dan cinta sejati. Tapi siapa sangka, kisah Rapunzel yang kita tonton di Disney ternyata cuma versi ramah buat anak-anak. Cerita aslinya penuh dengan pengkhianatan, hukuman, dan sisi gelap yang dihilangkan dari dongeng. Kali ini kita bakal ngebongkar asal-usul Rapunzel dari versi Grimm Brothers atau Grimm bersaudara yang sebenarnya jauh dari kisah bahagia. Di video ini, kita akan ngebahas sejarah cerita Rapunzel, isi asli dari versi Grimm bersaudara, elemen kelam yang dihapus, perubahan besar yang dibuat Disney, dan alasan kenapa dongeng-dongeng zaman dulu seringkali lebih tragis daripada manis. Rapunzel pertama kali dipopulerkan oleh Grimm Brothers di abad ke-19 dalam koleksi dongeng mereka. Tapi sebelum itu, versi awal cerita ini sudah muncul lebih dulu di Italia lewat kisah Patrocinella karya Giambattista Basile pada tahun 1600-an. Dalam versi Grimm, Rapunzel dikurung oleh penyihir sejak bayi karena ibunya mencuri tanaman Rapunzel dari taman sang penyihir. Saat dewasa, Rapunzel bertemu pangeran dan mereka diam-diam bertemu berkali-kali. Akibatnya, penyihir marah, memotong rambut Rapunzel dan membuangnya ke padang gurun. Sang pangeran pun enggak luput dari hukuman. Saat datang untuk menyelamatkan Rapunzel, dia malah dijebak, jatuh dari menara, dan kehilangan penglihatannya. Ia hidup tersesat bertahun-tahun di hutan sebelum akhirnya bertemu kembali dengan Rapunzel. Dalam versi awal Grimm, disebutkan bahwa Rapunzel berubah bentuk tubuhnya atau hamil saat tinggal di menara. Ya, meski tidak dijelaskan secara eksplisit. Unsur seksual tersirat ini bikin cerita terasa makin kelam dan jauh dari versi Disney. Penyihir dalam cerita ini bukan sekedar antagonis. Ia digambarkan sebagai sosok overprotektif, mengendalikan hidup Rapunzel sepenuhnya. Beberapa interpretasi psikologis melihat ini sebagai gambaran orang tua posesif atau trauma pengasuhan yang berat. Versi Disney, Tangled tahun 2010 menyulap cerita ini jadi lebih cerah. Penyihir jadi mother gatel yang manipulatif, tapi enggak sekejam versi aslinya. Hubungan Rapunzel dan Flynn Rider dibangun lewat petualangan seru, bukan tragedi. Endingnya pun bahagia, tanpa kebutaan atau penderitaan. Di masa lalu, dongeng bukan cuma hiburan, tapi alat pendidikan moral. Kekerasan dan penderitaan digunakan untuk memberikan pelajaran hidup. Versi Grimm sering menampilkan hukuman keras untuk menegaskan nilai baik dan buruk. Seiring perkembangannya zaman, dongeng-dongeng seperti Rapunzel mengalami perubahan besar demi menyesuaikan dengan audiens modern. Unsur kekerasan dikurangi, karakter dibuat lebih lucu dan inspiratif agar lebih cocok untuk anak-anak. Iya, kalau nggak dirombak seperti itu, bayangin aja anak-anak mana yang mau lihat film gore seperti itu kan. Lanjut. Selain versi Disney, Rapunzel muncul dalam berbagai versi lain. Serial TV, buku anak, hingga parodi film. Semuanya memoles cerita dengan warna yang lebih ceria dan empowering, walau tetap menyimpan jejak dari cerita aslinya. Meskipun cerita telah berubah, pesan tentang kebebasan, perjuangan melawan pengekangan, dan pentingnya kepercayaan masih tetap relevan sampai sekarang. Rapunzel tetap jadi simbol kekuatan dari dalam diri untuk keluar dari keterbatasan. Versi asli dongeng seperti Rapunzel nunjukin sisi sejarah dan budaya masyarakat masa lalu. Dengan tahu versi gelapnya, kita bisa lebih menghargai proses adaptasi dan juga sadar bahwa kisah masa kecil kita punya akar yang jauh lebih kompleks. Di balik dongeng yang terlihat manis, seringkali tersembunyi kenyataan yang pahit. Rapunzel bukan sekedar kisah cinta dan rambut panjang,
tapi kisah tentang keterbatasan, luka, dan keberanian untuk bebas. Dan mungkin justru itulah kekuatan sejatinya. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts. Kalau lu suka konten kayak gini dan pengen dukung gua terus bikin video, lo bisa sawer gua lewat link Saweria yang ada di bio ya. See you nakama. See you next day. Bye-bye.